Oke, Eh, oke kita mulai ya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Eh, Pada sharing session kali ini kita coba belajar tentang Kotlin ya, tentang Kotlin dasar. Nah, buat teman-teman yang udah familiar dengan Kotlin mungkin akan bisa lebih cepat untuk memahaminya. Tapi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mulai dari nol gitu. Jadi nanti kalau misalnya di saat saya menjelaskan atau di saat saya mempresentasikan Kotlin ini, kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham, tinggal tanyain aja ya di kolom komentar atau mungkin di open mic-nya itu. Kedengeran nggak, jelas nggak? Jelas Pak. Oke oke. Next. Nah, di sini kita akan belajar tentang Kotlin dasar. Nah, sebelumnya ini PDF ya, slide-nya, dokumen ini buat teman-teman pakai buat keperluan belajar ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau dipakai, wajib mencantumkan sumber dari dokumen ini. Ini cuma license aja sih. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan Kotlin atau introduction Kotlin. Nah, sekarang sejarah Kotlin. Bahasa Kotlin pertama kali dirilis pada bulan Februari 2016. Jadi masih baru nih bahasanya dengan versi 1.0. Nah, saat ini sudah mencapai versi 1.4 per rilis 17 Agustus tahun 2020. Nah, untuk yang versi terbaru, si Kotlin itu udah masuk ke versi 1.5.0 untuk rilis yang versi 2021. Jadi udah naik 1 poin. Terus dikenalkan juga oleh perusahaan JetBrains. Jadi JetBrains itu benar-benar perusahaan yang yang berfokus ke bidang yang seperti ini, ke bidang programming. JetBrains dia juga yang menciptakan Android Studio, IntelliJ, terus DataGraph, PHP Storm dan lain-lain. Banyak produk-produk JetBrains itu banyak banget. Gitu. Terus juga si Kotlin ini, kata Kotlin ini terinspirasi dari sebuah nama pulau di Rusia. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak percaya, teman-teman boleh cari aja di Google Maps, ada namanya Pulau Kotlin. Itu ada di Rusia. Berikutnya, Kotlin juga dikembangkan oleh lebih dari 50 developer, pimpinan Andrei Breslov. Ini cuma intermezzo aja. Terus pada acara Google I.O. 2019 lalu, Google mengumumkan Kotlin adalah bahasa yang sangat direkomendasikan untuk pengembangan aplikasi Android. Nah, mungkin teman-teman yang biasanya ngoding Android atau buat aplikasi Android itu pakai Java, nah sekarang Google ngumumin secara resmi pada tahun 2019 bahwa bahasa yang resmi dipakai itu adalah bahasa Kotlin buat membangun aplikasi Android. Seperti itu. Nah, sekarang kenapa Kotlin? Nah, yang pertama ada beberapa alasan nih. Yang pertama hindari seluruh kelas kesalahan seperti NPE atau null pointer exception. Nah, jadi NPE ini adalah salah satu exception atau pengecualian yang sering banget terjadi di bahasa sebelumnya, yaitu bahasa Java. Karena Kotlin ini bisa kita katakan juga sebagai bahasa Java yang uh, dipermodernkan gitu, diperbaharui gitu. Seperti itu sih contohnya, atau lebih lebih simpel gitu. Nah, di bahasa Java kita sering banget nih nemuin uh, pengecualian seperti ini, null pointer exception. Nah, sekarang di Kotlin kita bisa meminimalisir pengecualian seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada mengurangi secara drastis jumlah kode yang boilerplate. Nah, buat teman-teman yang belum tahu boilerplate itu apa, boilerplate itu seperti kode yang mubazir gitu untuk fungsi yang minimal. Jadi di Java kan kita kalau misalnya buat kelas itu kan pasti ada setter getternya ya. Ada yang tahu setter getter atau ada yang pernah ngalamin di object oriented di Java? Nah, biasanya di Java tuh kita mesti buat setter getternya. Nah, di Kotlin kita nggak perlu buat kayak gitu, gitu contohnya. Karena kan ketika kita membuat sebuah setter getter di Java itu bakal banyak banget barisnya, bakal banyak banget sintaks-sintaksnya. Nah, di Kotlin itu bisa lebih sedikit seperti itu. Nah, berikutnya bahasa pemrograman Kotlin lebih elegan dan sederhana dibanding Java. Tadi ya udah kita sebutin, sebenarnya Kotlin itu bahasa Java yang dipermudah atau dipersimpel.
Nah, sebenarnya Kotlin sama Java itu dia berjalan di sebuah compiler yang sama di JVM namanya, Java Virtual Machine. Nah, antara Java sama Kotlin itu berjalan di compiler yang sama. Nah, berikutnya di poin 4, Kotlin menjadi bahasa pemrograman utama untuk pengembangan aplikasi Android. Tadi ya ada kaitannya, Google mengumumkan itu di Google I/O 2019. Dan yang terakhir ada easy to learn atau mudah dipelajari. Nah, Kotlin itu benar-benar gampang sih buat dipelajari. Dia bebas titik koma, terus bebas indentation dan lain sebagainya. Banyak benefit yang kita dapat kalau kita belajar Kotlin. Nah, berikutnya ada toolsnya atau IDE-nya, Integrated Development Environment, atau aplikasi yang bisa kita pakai untuk menjalankan bahasa Kotlin ini. Yang pertama jelas ya, IntelliJ IDEA, berikutnya ada Android Studio, berikutnya ada Eclipse, dan berikutnya ada Standalone Compiler. Nah, kalau teman-teman misalnya tanya saya paling sering menggunakan kedua ini, gitu, IntelliJ IDEA dan Android Studio. Untuk Eclipse, terakhir kali saya pakai itu tahun 2018 kalau nggak salah. Standalone belum pernah pakai. Tapi yang jelas standalone ini bentuknya lebih ke CLI atau command line interface. Nah, sekarang kita masuk ke program Hello World. Sampai sini jelas nggak? Atau masih ada yang belum kebayang gitu? Jelas, jelas Kak. Jelas ya? Oke, sip. Kita lanjut. Bentar, ada yang bayar juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke program Hello World. Nah, di Kotlin tuh kayak gini aja sebenarnya, simple. Kode Hello World Kotlin tuh cuma kayak gini. Gitu. Jadi cuma diawali dengan kata fun, terus kelas mainnya ya. Di Java pun seperti itu, kita membutuhkan sebuah kelas main, kemudian kita tuliskan print line Hello World. Nah, mungkin kita langsung contohin aja, kita praktekin aja ya. Nah, pertama kita coba buka IntelliJ IDEA-nya. Kelihatan nggak IntelliJ-nya? Nggak kelihatan ya? Bentar. Bentar, saya coba off dulu. Bentar. Kelihatan IntelliJ-nya? Iya kan. Oke. Sekarang kita coba buka IntelliJ IDEA. Berikutnya klik New Project. Terus pilih Java, pilih Kotlin, di sini checklist. Kemudian kita klik Next. Ini kita kasih nama misalnya. Kak, untuk ukurannya bisa diperbesar nggak? Karena nggak terlalu kelihatan Kak. Ukuran apa nih? Ukuran layarnya, screen-nya Kak. Nggak bisa sih kayaknya. Nggak bisa sih kayaknya. Soalnya bukan ini, nanti di text editornya saya gedein deh. Di tulisan IDE-nya. Ini tulisan ini kelihatan nggak? Yang ini tulisannya? Di zoom Kelihatan. kan bisa di zoom lewat scroll touchpad. Nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Paling kalau yang teman-teman pakai HP di mode landscape aja. Kalau misalnya teman-teman pakai HP bisa di mode landscape, jadi biar lebih luas ininya. Nanti yang pas di text editornya saya coba perbesar biar kelihatan. Ini kita kasih nama aja, misalnya belajar Kotlin atau sharing Kotlin lah, gitu. Sharing Kotlin. Gitu. Ini klik finish. Ini kita tunggu aja. Biasanya ini tergantung dari spek device juga ya. Kalau misalnya speknya ini bisa cepet, tapi nggak yang apa namanya, kalau speknya belum ini, nggak yang lambat banget kok, itu normal. Paling setidaknya device teman-teman udah SSD gitu. Nah, nanti teman-teman bakal muncul kayak gini. Nah, buat teman-teman yang nggak pakai IDEA atau IntelliJ IDEA, bisa pakai compiler bawaannya si Kotlin. Contoh ini, kita masuk ke website Kotlin, terus Kotlin lang, diklik. Nah, nanti di sini ada gitu. Di sini nanti kalau misalnya teman-teman mau running blok kodenya atau programnya, tinggal klik ini aja. Jadi dia bakal muncul Hello World. Kelihatan nggak tulisannya? Nah, kelihatan? Kelihatan ya.
Sip. Nah, di sini saya pakai IntelliJ IDEA. Nah, buat teman-teman yang mau coba bisa langsung ke sini aja ya. Ke webnya Kotlin ke sini, kotlinlang.org. Gitu. Nah, sekarang kita coba buat kelas baru. Kelas baru misalnya namanya belajar. Belajar seperti itu. Nah, kelihatan? Data Kelihatan ini kita hapus aja. Nah, untuk menulis program Hello World di Kotlin cukup gini aja. Tambahkan fun, kata kunci fun atau fun atau whatever teman-teman nyebutnya gimana. Kalau saya nyebutnya fun. Terus misalnya di sini main. Dan di sini tulis print inline hello world. Gitu. Terus langsung di klik ini aja run. Ini kita tunggu proses ininya, boldnya. Nanti bakal muncul gini. Kelihatan outputnya? Apa kekecilan? Gini. Nah, sekarang coba kita komparasi deh dengan Java. Untuk fungsi untuk fungsi main atau menampilkan hello world di Java itu kan sedikit berbeda ya. Tadi kita kasih nama belajar di Java. Kita mesti begini dulu, public class belajar, kemudian kita tulis function mainnya, gitu. Kemudian kita print ini, hello world, gitu. Lihat lebih rumit kan, lebih kompleks Java ketimbang si Kotlin. Kotlin cuma gini aja, untuk si Java kayak gini. Tapi secara konsep atau secara ya secara konsepnya sama aja, dia nampilin fungsi hello world atau kata hello world gitu. Makanya keuntungan belajar Kotlin itu adalah simple dan beautiful sih sebenarnya gitu. Kebayang? Nah, itu untuk fungsi hello world-nya. Nah, sekarang kita belajar tentang tipe data. Nah, di Kotlin ya sama aja sih sebenarnya dengan bahasa pemrograman lain. Di sini yang pertama ada tipe data number, dibagi dengan dua macam ya, dua kategori. Yang pertama integer number atau bilangan bulat. Terus yang kedua ada floating point number atau bilangan yang berbentuk desimal atau koma-koma gitu. Nah, untuk integer number sebenarnya kurang lebih di setiap bahasa pemrograman itu mirip-mirip dari sisi byte-nya, terus dari sisi ukurannya, min value-nya, maksimal value-nya, kurang lebih mirip-mirip. Nah, di Kotlin itu yang pertama ada tipe data byte, ada tipe data short, ada tipe data integer, ada tipe data long. Yang membedakan ini apa? Yang membedakan adalah minimal dan maksimal value-nya serta ukurannya, jelas ya. Nah, ketika kita mendeklarasikan sebuah nilai yang lebih dari 127, kita nggak bisa nih mendeklarasikan tipe data byte karena sudah melewati maksimal value-nya. Jadi dia masuk ke tipe data short. Begitupun seterusnya. Kalau kita mendeklarasikan nilai di atas 32.767, maka dia nggak bisa masuk ke tipe data short, tapi masuk ke tipe data integer atau long. Gitu. Jadi untuk secara konsep dari tipe data bilangan bulat, yang membedakan adalah minimal value dan maksimal value-nya. Seperti itu. Untuk di competitive programming, size ini benar-benar perluin banget ya buat dipahamin lebih dalam. Itu untuk di competitive programming. Tapi untuk di pembuatan aplikasi sebenarnya bagus buat dipelajari, cuma tidak menjadi sebuah kewajiban gitu. Cuma hanya utamakan gitu. Poin plus buat pelajar itu. Nah, kemudian buat pendeklarasian variabelnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi, dia pertama menuliskan file. Nanti coba kita bahas file ini apa. Kemudian nama variabelnya, kemudian tipe datanya, kemudian nilainya. Seperti itu. Nah, kita coba contohin ya. Kita coba contohin. Ini misal kita isikan dengan file byte. Kemudian tipe datanya
byte, kemudian nilainya misal 20. Dan kita print byte. Nah, dia akan menampilkan nilai 20. Kita tunggu. Nah, dia akan menampilkan nilai 20. Apa yang terjadi kalau kita melebihi dari maksimal tipe data byte? Misalnya kita isikan 128, apa yang terjadi? Nah, dia bakal error. Kenapa? Karena dia sudah melewati batasan dari si tipe data byte yang 127. Kalau 127, dia enggak error gitu. Kebayang teman-teman semuanya? Apa masih bingung? Iya, banyak. Kebayang ya? Oke, sip deh. Nah, untuk tipe data lain, pendeklarasiannya kurang lebih sama ya. Untuk yang distance, untuk yang tipe data short, untuk yang tipe datanya integer, untuk tipe data long, itu ada sedikit beda. Di akhir nilainya itu diakhiri oleh huruf L. Gitu kurang lebih. Jadi yang perbedaannya adalah tadi ya, minimal value dan maximal value-nya serta ukurannya. Nah, jangan sampai keliru ya. Nah, berikutnya ada floating point number atau tipe data bentuk desimal atau yang ada koma-komanya nih. Nah, di Kotlin itu ada dua tipe data floating point ya. Yang pertama float dan double. Float itu diakhiri oleh huruf F untuk pendeklarasian nilainya. Untuk double itu enggak gitu. Untuk double itu enggak. Dan perbedaannya juga terletak di maksimal dan minimal value-nya. Untuk double itu lebih banyak. Maka semakin banyak komanya itu biasanya semakin akurat. Itu semakin akurat dari sisi nilainya. Maka jika kita melakukan proses perhitungan yang membutuhkan koma, maka nice to have-nya atau lebih bagusnya pakai double ketimbang float gitu. Nah, berikutnya ada tipe data karakter. Nah, data karakter atau huruf di Kotlin direpresentasikan oleh tipe char. Gitu. Benar. Untuk tipe char. Nah, untuk membuat data char di Kotlin kita bisa menggunakan tanda petik 1. Petik 1 gini. Nah, petik 1 gini. Gini aja. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Kita deklarasikan jelas yang pertama val, kemudian nama variabelnya, kemudian tipe datanya, kemudian value-nya atau nilainya. Nah, untuk mendeklarasikan karakter, dia ditandai dengan kutip 1 seperti ini. Coba kita contohin ya. Kita contohin bentar. Nah, ini kita coba buat kelas baru lagi. Belajar char. Main, ada yang join ya? Bentar. Gitu. Jadi kita contoh misalnya val, nama variabelnya, tipe data variabelnya, kemudian nilainya. Bisa gini juga bisa, gini juga bisa. Gitu. Coba kita cetak. Print R. Gitu. Kita running. Ini kita tungguin aja. Dia akan menampilkan output tulisan A. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalnya kutipnya ini bukan 1 tapi 2? Apa yang terjadi? Coba teman-teman ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi? Halo. Jangan takut salah ya. Namanya juga belajar. Nggak apa-apa salah. Lewat Java. Harusnya bisa karena masih bisa running di JVM, harusnya bisa. Halo, tadi apa yang terjadi kalau kutipnya ini bukan 1 tapi 2? Ayo, ada yang bisa tebak? Nggak apa-apa, salah juga. Jadi string ya, Kak. Oke, jadi string. Yang lain gimana? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Mungkin tetap huruf A yang tampilkan, Kak. Oke. Yang lain? Kita coba buktiin ya, apa yang terjadi kalau kutipnya bukan 1.
dia jadi 2 kutipnya. Nah, kenapa merah gini? Itu tandanya error. Nah, kenapa error? Nah, di Kotlin kutip 2 seperti itu, seperti ini tuh eh, identik dengan tipe data string gitu. Jadi dia nggak bisa. Kenapa? Karena kita mendeklarasikan char ini untuk tipe data char, bukan string gitu. Maka dia tidak bisa mendeklarasikannya gitu. Jadi kebayang ya perbedaan antara char dengan string ya, jangan sampai keliru. Kalau char itu cuma untuk satu karakter aja, di huruf A ini aja. Tapi kalau misalnya huruf B gini, dia nggak bisa gitu. Nggak bisa. Itu many karakter katanya. Terlalu banyak karakter. Jadi dia nggak bisa. Jangan sampai keliru ya, untuk char ini hanya untuk satu tipe data atau satu nilai saja. Kalau string dia bisa banyak gitu. Kalau string ya bisa gini. Gitu. Ini kita hapus. Nah, seperti itu. Ini string namanya. Jelas ya perbedaannya di mana. Jadi kalau misalnya belum kebayang bisa tanyain aja. Nah, setelah karakter berikutnya di boolean atau boolean atau whatever gitu nyebutnya gimana. Kalau saya nyebutnya boolean. Tipe data boolean hanya memiliki 2 nilai, yaitu true dan false, benar atau salah. Di dalam bahasa Kotlin direpresentasikan dengan kata boolean. Nilai benar direpresentasikan dengan kata kunci true, nilai salah direpresentasikan dengan kata kunci false. Contohnya gimana? Contohnya gini. Val benar, nama variabelnya ini tuh ya. Jadi teman-teman bisa isi sesuai selera teman-teman. Ini tipe datanya, kemudian ini nilainya. Gitu. Jadi format penulisannya seperti itu. Coba kita contohin. Ini kita buat kelas baru lagi. Belajar boolean. Ini kita hapus, kita isikan dengan fungsi mainnya. Kemudian val benar. Tipe datanya boolean, nilainya true. Kemudian kita coba cetak print. Nah, running aja programnya, dia bakal muncul true seperti itu. Jadi jelas ya, kebayang ya, untuk yang boolean ini gampang kok. Dia kalau nggak true ya false, kalau nggak false ya true. Dia nggak punya nilai lain selain itu. Atau ada tuh di beberapa teknologi juga boolean itu ditandai oleh nilai 0 dan 1. Tapi secara konsep sama aja. Boolean itu cuma punya 2 nilai, true dan false. Kalau nggak true ya pasti false. Kalau nggak false ya pasti true gitu. Jadi kebayang ya konsepnya. Berikutnya string. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data string. Tipe data string adalah tipe data yang berisikan data kumpulan karakter atau sederhananya adalah teks. Jadi berbeda dengan karakter, kalau karakter itu cuma satu huruf aja, kalau string itu kumpulan dari banyak huruf tersebut gitu. Jadi bisa kita katakan juga string itu sebenarnya array of char atau array dari karakter atau kumpulan dari banyak karakter. Seperti itu. Itu untuk string. Di Kotlin, tipe data string direpresentasikan dengan kata kunci string. Jadi kalau teman-teman mau buat tipe data string, ya teman-teman tinggal tulis aja di sini string. Nah, untuk membuat string di Kotlin, kita bisa menggunakan petik 2 untuk teks 1 baris atau benar. Atau titik 3 untuk teks lebih dari 1 baris. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Kita membuat sebuah variabel first name, tipe datanya string, dengan nama atau dengan value, misalnya nama saya Syahrul gitu ya, nama pertama saya misalnya. Kemudian variabel last name. Kemudian variabel last name dengan tipe data string dengan value Fahmi. Kemudian address, variabel address tipe data string. Nah, ini untuk teks lebih dari 1 baris. Kita menggunakan kutipnya sebanyak 3 gitu. Kutip 2-nya sebanyak 3. Nah, coba kita praktekin aja langsung ya. Ini misal kita buat kelas baru, Kotlin class file.
Ini kita kasih nama belajar string. Ini kita isikan fungsi mainnya, kemudian val, first name, kemudian tipe datanya string, kemudian value-nya gitu, value-nya. Misal Syahro. Misal Syahro. Gitu. Nah, kemudian kita buat variabel string dengan misalnya namanya address. Tipe datanya string, kemudian value-nya. Nah, kita coba buat teksnya itu lebih dari satu baris. Jadi kita membutuhkan kutip 3 kali. Nah, dia kan otomatis tuh enak tadi. Intelligence itu dia bakal otomatis. Nah, gitu. Kita enter aja. Gitu. Nah, kemudian kita kasih teksnya, terserah teman-teman mau kayak gimana. Misal contohnya di sini, misalnya jalan Kenangan, kecamatan apa misalnya? Kecamatan Cinta misalnya atau apa gitu. Itu pemisahan aja ya. Kabupaten Patah Hati misalnya. Ini contoh aja. Ini terserah teman-teman ya mau kayak gimana. Sekarang coba kita print apa kita cetak. Print line. Nah, bedanya print dengan print line itu adalah kalau print line kita akan membuat garis baru atau baris baru untuk teks di bawahnya gitu. Kalau print aja dia bakal cetak ke apa namanya? Secara horizontal gitu, secara horizontal. Jadi dia bakal terus ke kanan. Maka kita butuh print buat cetak ke bawah. Ini kita cetak first name, kemudian di sini print line-nya juga kita cetak address. Ini kita running programnya. Nah, dia bakal kayak gini. Itu. Kelihatan teman-teman semua? Apa masih ada yang nggak kelihatan teksnya? Kelihatan. Kelihatan ya. Sip deh. Nah, mungkin teman-teman bakal bingung ini trim indent buat apa. Trim indent itu fungsinya buat menghapus space di teks ini. Jadi kalau kita nggak pakai trim indent, dia bakal ada apa namanya kayak white space gitu. Atau kayak ada semacam space kosong gitu. Nah, gitu. Jadi itulah fungsinya trim indent untuk menghapus space-space yang ada di sini atau ruang yang nggak kepake. Itu fungsinya trim. Gitu. Berikutnya ada di penggabungan string atau disebutnya itu istilahnya itu string concatenation. Kalau dalam bahasa tekniknya itu string concatenation. Kadang kita butuh melakukan menggabungkan data string. Untuk melakukan penggabungan data string, kita bisa menggunakan operator plus. Gitu. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Ada variabel first name, ada variabel last name dengan nilainya seperti ini. Kemudian kita pengen gabungkan gitu kedua string tersebut. Kita bisa pakai operator plus gini aja. Simple kan? Kita contoh deh. Ini misalnya kita tambahin lagi misalnya val last name. Kemudian di sini kita kasih nama misalnya Fahmi. Kemudian di sini kita gabungin dengan satu buah variabel misalnya full name. Val full name. Di datanya string. Kemudian kita masukkan first name, kita gabungin dengan si last name. Kita cetak print line full name. Kita running programnya. Nah, dia bakal muncul seperti ini. Loh, kenapa ini kok mempet gini? Sebenarnya gampang aja karena di sini dia tidak ada spasinya. Nah, kalau teman-teman pengen dipisahin ya pakai spasi gini aja. Tinggal di running lagi programnya. Nah, jadi seperti ini. Is a perfect kan? Jadi kebayang ya, jelas ya. Nanti kalau misalnya teman-teman kurang jelas, tinggal tanyain aja untuk yang si string ini. Gitu. Nanti teman-teman gak usah asing dengan kata concatenation. Nanti teman-teman bakal banyak mendengar kata concatenation atau penggabungan dua buah string ke dalam satu buah string. Gitu. Nah, berikutnya ada string template. String template adalah kemampuan string di Kotlin yang mendukung ekspresi template. Nah,
Dengan string template, secara otomatis kita bisa mengakses data dari luar teks string. Tanda dolar seperti ini adalah tanda yang digunakan untuk template ekspresi sederhana, seperti mengakses variabel lain. Nah, untuk tanda seperti ini adalah tanda yang digunakan untuk template ekspresi yang kompleks. Nah, contohnya gimana? Kayak gini. Seperti itu. Jadi, kita punya 3 buah variabel. Ini saya gedein deh. Kita punya 3 buah variabel. Dengan yang pertama ada name dengan nilai Fahmi, kemudian text dengan value-nya my name is seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir ada variabel deskripsi atau dex dengan nilai seperti ini ya. Nah, untuk yang pertama, kita bisa mengakses seperti ini. Cukup dolar nama variabelnya. Ini untuk template yang simple. Gitu. Cukup seperti ini aja. Artinya kita memanggil nilai yang ada di si name-nya, yang mana itu adalah Fahmi. Jadi, ketika kita ingin merunning programnya, dia akan menampilkan output my name is Fahmi. Karena nilai si name ini adalah Fahmi. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada dex dengan nilai the length of my name is seperti ini template-nya. Loh, kok beda? Kenapa? Karena ini memanggil template yang cukup kompleks gitu. Cukup kompleks ya. Sorry. Cukup kompleks seperti itu. Jadi kita memanggil panjangnya panjang dari si Fahmi ini, si karakter ini. Gitu. Jadi dia butuh seperti ini, kurung kurawa seperti ini. Jadi jelas bedanya ya. Kalau dolar seperti ini tuh cuma manggil variabel yang simple aja. Nah, kalau dolar seperti ini, dia memanggil variabel atau nilai yang cukup kompleks seperti itu. Kita contohin aja. Ini kita buat kelas baru lagi. Importin class file. Kemudian kita kasih nama misalnya belajar string template. Ini kita zoom, kita buat kelas mainnya. Main, kemudian file, first name atau file name aja deh. String, kemudian kita kasih nama misalnya Fahmi. Ini file teks misalnya ya, teks tipe datanya string. Kemudian kita kasih misalnya my name is, kita panggil dengan cara seperti ini, Fahmi atau name gitu. Sebenarnya teman-teman bisa juga kayak gini. Cuma kalau kayak gini terlihat kurang rapi kan, dan ini juga bakal munculin warning. Apa katanya? Convert concatenation to template. Jadi kita diminta buat masukin ke template nih si concatenation-nya. Gitu. Jadi si IntelliJ ini udah pinter banget. Dia ngasih tahu kita kalau kayak gini tuh kurang rapi. Kita diminta untuk meng-convert ke template aja gitu. Makanya kita coba convert ke template. Nah, dia bakal hilang tuh ininya warningnya. Ya. Nah, sekarang yang terakhir variabel misalnya dex. Ini tipe data string. Kita kasih value-nya itu misalnya length of name misalnya is ini name length gitu. Jadi kita manggil length of name itu kan nilainya Fahmi, jadi dia bakal manggil atau bakal nampilin Fahmi di sini. Kemudian is di sini dia bakal nampilin panjangnya dari si karakter Fahmi. Coba kita cetak ya, print line text. Ini ada print line text. Cetak, running programnya. Nah, dia bakal nampilin seperti ini. My name is Fahmi. Fahmi ini asal dari mana? Dari si di sini. Kemudian length of Fahmi is 5 atau 5. Asal dari mana? Dari si ini. Kalau kita hitung, dia bakal munculin 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah karakter. Gitu. Jadi jelas ya, untuk template string di Kotlin seperti itu. Untuk yang simple cukup gini aja. Untuk yang kompleks, kita perlu menambahkan ini.
apa namanya kurung kurawal seperti itu. Jadi jelas ya untuk string template. Berikutnya kita beralih ke variabel. Nah sebelum kita beralih sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Sok mangga mau ditanyain apa? Kak bisa penjelasannya pelan-pelan. Oke, sip. Tadi kecepatan ya, sorry banget. Oke, pelan-pelan deh kalau sekarang. Kita lanjut ya. Sekarang ke variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Kotlin mendukung dua jenis variabel. Yang pertama ada mutable atau bisa diubah dan immutable atau tidak bisa diubah. Untuk membuat variabel mutable, di Kotlin bisa menggunakan kata kunci var. Nah, untuk membuat variabel immutable, di Kotlin bisa menggunakan kata kunci val. Jadi kelihatan bedanya ya, jangan sampai keliru. Kalau var, itu dia tandanya variabel itu bisa diubah nilainya atau mutable. Kalau val, itu tandanya dia nggak bisa diubah nilainya atau immutable. Jadi jelas ya, jangan sampai keliru. Jadi var itu bisa diubah, val itu nggak bisa diubah. Gitu, jelas ya. Jadi cuma dua aja tuh secara konsepnya. Nah kemudian deklarasi variabelnya, tadi ya sesuai format val atau var, kemudian nama variabelnya, kemudian tipe datanya, kemudian nilainya atau datanya. Seperti itu. Jadi ini bentuk umum dari pendeklarasian variabel di Kotlin. Seperti itu. Atau secara teknis ini disebut dengan explicit declaration atau pendeklarasian variabel secara eksplisit atau secara jelas. Karena kita mendeklarasikan si variabelnya atau menyebutkan si tipe datanya gitu. Jadi kebayang ya untuk pendeklarasian variabel di Kotlin. Nah, direkomendasikan menggunakan immutable dulu dibanding mutable variabel. Kenapa? Karena immutable itu kan sifatnya tidak bisa diubah, maka kita nggak bisa tuh seenaknya ngeubah suatu nilai dalam sebuah variabel. Bayangin kalau misalnya variabel itu dipakai di banyak tempat. Nah, jika salah satu tempat itu dia berubah nilainya, maka di tempat lain pun ikut berubah. Maka terlalu beresiko untuk menggunakan mutable variabel dulu terlebih dahulu. Makanya lebih disarankan atau direkomendasikan buat dulu variabelnya itu dalam bentuk immutable atau variabel yang tidak bisa diubah nilainya. Seperti itu. Nah, sekarang variabel mutable. Nah, untuk pendeklarasian itu seperti ini ya. Var, nama variabelnya, kemudian tipe datanya, kemudian value-nya. Nah, karena variabel mutable itu bisa diubah nilainya, maka di sini kita ubah nilainya jadi Steve. Kita coba contohin ya. Ini kita buat kelas baru misalnya Kotlin class file belajar mutable variable. Ini main var name, kemudian tipe datanya string, kemudian nilainya. Kemudian kita ubah nilainya jadi name, misalnya jadi si Steve atau contoh kayak tadi Steve. Cetak. Kira-kira yang bakal kecetak yang mana? Si Steve atau Fahmi? Steve. Halo? Steve ya? Steve, oke. Nah, yang kecetak itu bakal si Steve. Kenapa? Karena berdasarkan algoritma ya, mungkin teman-teman di sini juga ada yang kuliah dan udah menyelesaikan mata kuliah algoritma. Nah, dia bakal mengeluarkan nilai terakhir yang diberikan, gitu. Jadi kalau misalnya kita running programnya, dia bakal munculin kata Steve. Nah, kenapa kok ini jadi abu-abu? Nah, abu-abu ini tandanya nilai di sini udah nggak dipakai, gitu. Udah tergantikan oleh si Steve, gitu ya, untuk si mutable variable. Jadi dia bisa diubah nih,
tipe apa nilai dari si tipe datanya. Gitu. Kebayang ya? Nah, ini contohnya. Ini harusnya immutable nih, typo, sorry. Immutable. Nah, gini. Nah, untuk variabel immutable, ini seperti ini contohnya. Misal kita membuat dua buah variabel. Yang pertama first name, kemudian last name. Kemudian string Syahrul, kemudian last name-nya dengan nilai Fahmi. Kemudian kita coba ubah si last name-nya itu yang awalnya Fahmi jadi misalnya Gunawan. Misalnya ya, seperti itu. Nah, dia bakal merah gini, itu tandanya error. Kenapa error? Karena jelas kita menggunakan di sini val, bukannya var. Nah, val itu kan variabel yang nggak bisa diubah, maka dia bakal ngeluarin merah gini, itu tandanya error. Atau disebutnya itu syntax error. Kalau dalam error itu kan ada banyak ya, ada syntax error, runtime error, logical error, dan lain-lain. Nah, ini masuk ke syntax error gitu. Coba kita contohin ya. Apa masih terlalu cepat penjelasan saya nih? Coba. Sudah enggak kak, cuma lebih di ini lagi apa jelasnya lebih di pedalaman lagi soalnya saya masih kurang paham. Oh, oke. Nanti kalau misalnya kurang paham, tinggal ditanyain aja ya. Nanti insya Allah saya jawab sebisa saya deh. Nah, cara pendeklarasian ini kan tadi ya bentuk umum. Val, kemudian nama variabelnya, misalnya di sini last name. Tipe datanya string, kemudian nilainya Fahmi. Nah, ini kita coba ubah last name jadi misalnya Steve. Ini bakal merah. Apa nih pesan merahnya? File cannot be reassigned. Atau file itu nggak bisa diisi kembali atau nggak bisa dirubah. Gitu ya. Jadi jelas ya perbedaannya. Kalau ini kita ganti jadi var, dia bakal bisa atau bakal hilang. Tuh. Bakal jelas kan? Tapi kalau kita ganti jadi file, dia bakal merah. Gitu. Jadi kebayang ya perbedaannya file dengan si var. Sebenarnya sesederhana itu sih perbedaannya. Dan nanti kalau misalnya teman-teman masih bingung, tinggal banyakin latihan aja. Nanti insya Allah bakal bisa kok. Gitu. Jadi jelas ya. Kita ganti lagi. Nah, berikutnya apa nih? Nullable. Nah, secara standar, variabel di Kotlin itu harus dideklarasikan atau diinisialisasi nilainya. Jika saat membuat variabel tidak diberi nilai, maka dia akan error. Nah, Kotlin mendukung variabel yang boleh null atau tidak memiliki data. Jadi, kita harus bisa membedakan nih antara null dengan nol. Itu beda. Kalau nol itu dia masih punya nilai. Tapi kalau null itu dia benar-benar kosong. Nggak punya nilai sama sekali. Untuk membuat variabel bisa bernilai null, di Kotlin bisa menggunakan tanda tanya seperti ini. Setelah tipe datanya. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kita membuat sebuah variabel dengan nama teks, kemudian kita deklarasikan. Nah, di sini ada tanda tanya. Nah, gunanya buat apa? Gunanya buat ngasih tahu kalau si teks ini dia bisa memiliki nilai nol atau dia bisa nol, bisa kosong nilainya. Gitu. Nah, untuk mencetaknya dia bakal seperti ini. Error, kenapa? Karena variabel teks bisa nol. Gitu. Kebayang? Nah, kita coba praktekin aja ya. Kalau misalnya masih bingung. Nah, mungkin teman-teman ada yang pernah nyoba Dart. Nah, itu kurang lebih mirip. Dan sebenarnya Kotlin dulu baru Dart. Dan semakin banyak bahasa yang seperti itu. Mulai dari PHP 8, sekarang udah punya nullable atau disebutnya itu null safety operator namanya teh. Belajar nullable. Kita buat mainnya dulu. Kita buat variabelnya var, kemudian text, string, dia bisa null. Kasih nama misalnya apa ya? Nah, misalnya kita ya contoh. Dan di sini mau kita ubah jadi nol.
gitu. Nah dia bisa. Nah kalau di sini kita hapus tanda tanyanya, dia nggak akan bisa tuh, malah merah. Kenapa? Null cannot be a value of a non-null type string. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak uh, null itu tuh dia nggak bisa ditaruh di variabel string karena si string itu dia nggak bisa null gitu. Jadi contohnya gitu ya kalau kalau misalnya teman-teman bingung. Jadi si null itu nggak boleh ditaruh di sini di teks. Kalau kita mau taruh nilai null, maka kita wajib menambahkan tanda tanya seperti ini. Nah, cara aksesnya gimana? Nah, aksesnya gini aja sebenarnya. Print line teks ini. Sebenarnya gini aja bisa, tapi dia bakal nggak nampilin apa-apa. Tuh, null. Dia bakal nampilin null. Nah, kemudian kalau kita mau ngasih atau mau ngambil panjang dari kata kita, nah kita bisa ngakses gini kan harusnya kan. Ini kan harusnya. Nah, kenapa dia di sini ada tanda merah gini? Karena ya tadi si teks ini dia bisa memiliki nilai 0, maka kita wajib menambahkan tanda tanya seperti ini. Gitu. Atau dalam secara sederhananya itu dia bakal dibaca seperti ini. If x tidak sama dengan 0, maka nampilin ini. X dot length. Gitu. Jadi kode yang di sini kalau dijabarin dia bakal seperti ini kodenya. Gitu. Jadi untuk mempersingkat kodenya maka kita tambahkan tanda tanya seperti ini. Jadi lebih simpel dan lebih gampang juga. Gitu. Jadi kebayang ya untuk new label ini. Nah, berikutnya ada namanya variabel konstan. Konstan adalah immutable data yang biasanya diakses untuk keperluan global. Global artinya bisa diakses dimanapun. Untuk menandai bahwa variabel tersebut adalah konstan, biasanya menggunakan uppercase dalam pembuatan nama variabel konstannya. Uppercase itu adalah huruf kapital ya, huruf besar semua. Gitu. Nah, ini contohnya pendeklarasian variabel konstan. Dia biasanya bentuk umumnya itu kita kasih const val, artinya variabel ini bersifat konstan. Misalnya contohnya group name, kita punya variabel konstan dengan nama group name dengan nilainya misalnya mahasiswa IT. Nah, si group name ini dia akan terus seperti itu nilainya, konstan. Dia nggak akan pernah berubah. Gitu karena ya tadi sifatnya konstan. Nah, untuk memanggilnya sebenarnya simpel aja seperti ini aja. Print line welcome to, kita pakai string template, kemudian kita tambahkan seperti ini. Nah, si konstan ini berfungsi untuk apa? Ya tadi ya di sini juga udah kita sebutin juga, dia berfungsi untuk menandakan atau digunakan untuk bisa diakses di kelas manapun, di kelas lain. Biasanya sih kalau saya sih menggunakan variabel konstan ini untuk untuk dijadikan key di dalam sebuah data. Biasanya saya pakai variabel konstan. Seperti itu. Sampai sini kebayang atau ada yang mau ditanyain? Kita masih panjang nih. Terakhir array. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Tadi yang konstan itu buat kayak yang nggak bisa diubah gitu ya? Yes. Oh ya, Konstan. kayak value cuman lebih kuat gitu ya? Ya, kalau val itu kan dia lebih ke kelas itu sendiri ya, maksudnya untuk keperluan kelas itu sendiri kalau untuk val. Nah, tapi kalau untuk val atau variabel konstan, dia bisa dipakai untuk di banyak tempat. Jadi itu bagus banget buat digunain sebagai key atau kalau dalam bahasa itu yaitu sebagai singleton object. Jadi itu dia bagus banget. Gitu. Ya, tapi kayak panggilnya harus import gitu enggak ya? Kenapa? Kan kalau value tadi cuma buat dalam satu kelas ya.
Yes. Kalau misalnya tadi cons itu bisa beda kelas gitu ya. Mm-mm. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau tanyain, kebayang nggak? Oke, kalau belum ada kita next lagi ya. Ini terakhir nih di array. Nanti kita next ke yang lain. Nah, sekarang array. Array adalah tipe data yang berisikan kumpulan data dengan tipe data yang sama. Tipe data array di Kotlin direpresentasikan dengan kata kunci array seperti ini ya. Nah, jelas ya, di bahasa pemrograman manapun array itu akan seperti itu. Ininya apa konsepnya? Dia berfungsi untuk sebagai penampung atau wadah untuk mengumpulkan data-data yang lebih dari satu gitu. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Kita membuat sebuah array yang berisikan kumpulan byte 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ini cara pendeklarasiannya seperti ini. Kemudian juga array string berisikan dengan nama Fahmi, Rizky, Steve, Budi. Kemudian array double berisikan seperti ini. Coba kita contohin aja ya. Ini kita buat kelas baru, Kotlin class file, belajar atau gini, belajar array. Belajar array. Ini ada yang ini. Oh, ada. Kita zoom lagi. Kita buat kelas mainnya. Kemudian kita buat variabel, misalnya r string. Datanya array. Kita bisa nampung ini sini string. Kemudian kita isikan kumpulan string ya, misalnya Fahmi, misalnya Budi. Nah, sekarang misalnya ini kan dia cuma bisa nampung data string aja. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita tampung data selain itu? Misalnya karakter A, misalnya. Dia bakal merah. Kenapa merah? Nah, karena tadi kita kan si array itu berfungsi untuk menampung data yang sama ya. Nah, data di sini adalah string. Nah, di selain string, dia nggak akan bisa. Nah, kalau kita mau maksain aja, dia bakal merah kayak gini. Gitu. Makanya kita wajib menambahkan tipe data string. Misalnya di sini kita kasih misalnya apa ya, Steve deh. Gitu. Nah, ini kalau kita mau cetak, print r join to string. Join to string. Kita running programnya. Nah, dia bakal nampilin Fahmi, Budi, Steve. Sesuai dengan sini ya, Fahmi, Budi, Steve. Jadi gitu ya konsep si array, dia menampung data yang sama. Seperti itu. Nah, berikutnya Kak, untuk ya. fungsi join string itu apa Kak yang tadi Kak? Oh iya, join to string. Nah, jadi si join to string itu dia fungsinya untuk menampilkan seperti ini. Jikalau kita tidak menggunakan join to string, dia akan beda hasilnya. Nah, akan menampilkan reference memorinya, atau kalau di C++ mungkin dia bakal nampilin reference pointer ya. Pasti pernah belajar pointer dong ya. Nah, dia bakal nampilin reference memorinya di mana dia disimpan. Gitu, makanya kita perlu join to string untuk menampilkan isi dari si elemen-elemennya atau isi dari si item-itemnya gitu. Itulah fungsinya join to string. Kebayang? Halo? Ya, Oke. bayang. Oke, kita lanjut. Sekarang di operasi array. Nah, di array itu terdapat beberapa operasi. Yang pertama size. Size itu untuk mendapatkan panjang arraynya atau banyaknya item. Kemudian get index. Index ini posisi. Nah, di sini kita untuk mendapatkan data di posisi yang kita mau. Indeks itu yang kita mau. Nah, sekarang di sini indeks. Nah, sebenarnya sama aja. Indeks di sini dengan indeks di sini sebenarnya sama aja untuk mendapatkan data di posisi tertentu. Kemudian di set index. Nah, set index itu digunakan untuk mengubah data pada posisi tertentu. Kalau get itu untuk mengambil, set itu untuk
mengubah datanya. Nah, untuk yang ini sebenarnya sama aja dengan yang di sini. Fungsinya untuk mengubah. Contohnya apa? Seperti ini. Nah, jadi di sini di contoh di sini kita merubah data rstring pada indeks ke-0. Indeks ke-0 itu kan ini ya. Kita ubah ke Ricky atau maaf, atau si rstring ini kita ngambil nilai atau yang ngambil data dari indeks ke-0. Nah, indeks ke-0 itu kan ini ya, berarti si Fahmi ini dia bakal punya nilai Fahmi ini gitu. Nah, kemudian di sini ada rstring 2 atau indeks kedua. Nah, di sini dia tandanya mengubah data rstring posisi kedua 0, 1, 2 si Steve dengan nilai Ricky. Jadi ketika kita cetak Steve ini, dia bakal berubah jadi Ricky. Gitu. Coba kita contohin deh. Ini kita hapus. Ini kita coba ambil misalnya file Budi misalnya. Budi. Terus di sini rstring index. Nah, Budi ada di indeks keberapa? Ingat ya, array itu mulainya dari 0. Selalu mulai dari 0 ya gitu. Nah, dia mulai dari 0. Jadi 0, 1. Berarti dia indeks ke 1. Gitu. Nah, kemudian kalau kita mau ubah nilai si Fahmi, misalnya jadi apa? Siapa ya? Namanya misalnya apa? Apa yang cocok nih? String. Fahmi ini kan berada di posisi ke 0 ya, berarti 0. Ubah jadi misalnya apa? Kiki misalnya, Kiki deh. Nah, dia bakal berubah jadi Kiki ini data si Fahmi. Coba kita cetak ya. Print line. Print line. Yang pertama kita cetak si Budi. Kemudian yang terakhir kita cetak data array-nya tadi. R string join to string. Kita running programnya. Nah, yang pertama dia bakal nyetak Budi sesuai ya, karena di sini kita manggil atau nge-get data dari array posisi ke-1, 0, 1 Budi, maka dia menampilkan nilai Budi. Kemudian kita cetak lagi seluruh item di dalam array string, dia akan menampilkan Kiki, Budi, Steve. Loh, di sini kan Fahmi, kenapa kok yang di sini Kiki? Nah, karena di sini kita udah ubah array posisi ke-0 yang awalnya Fahmi kita ubah jadi Kiki. Nah, maka ketika kita cetak lagi array-nya, dia akan menampilkan Kiki, Budi, dan Steve. Seperti itu ya. Jadi jelas ya untuk operasi di dalam array. Nah, sekarang array nullable. Secara standar, data di array di Kotlin itu nggak boleh null, nggak boleh kosong. Jika kita membuat array yang datanya boleh kosong, kita bisa menggunakan tanda tanya. Jelas ya, di Kotlin itu kalau tandanya boleh kosong atau nullable, dia biasanya pakai tanda tanya. Nah, ini duplikat. Nah, ini contoh gini aja. Gitu. Jadi contohnya gini, kita membuat sebuah variabel dengan nama names, tipe datanya array of string. Nah, dia boleh null, boleh kosong. Gitu. Jadi kalau kita nggak pakai tanda tanya ini, dia nggak boleh nih, nggak bisa ngasih nilai nol di sini. Coba kita contohin ya. Kita buat Kotlin class file, belajar, new label, array. Main, kemudian file names array string, dia boleh kosong, kemudian kita indeks array of nulls. Nah, array of nulls itu artinya kita membuat array dengan banyak itemnya itu sebanyak 5 buah gitu. Nah, jadi di sini kita
tambah-tambahkan saja nilainya. Pertama indeks ke 0. Misalnya di sini kita kasih nama Fahmi. Indeks kedua atau indeks ke 1 kita kasih nilai 0. Ya, dia bisa apa, jadi kalau tanda tanya ini kita hapus. Ya, dia nggak bisa tuh, nggak bisa jadi merah. Maka wajib hukumnya kalau kita mau buat variabel yang bisa 0, kita wajib banget buat tambahin tanda tanya ini. Gitu. Kebayang ya? Nah, ini file names indeks kedua dengan nama Gilang. Gilang, kemudian names 3 dengan nama I, yang keempat dengan nama atau dengan nilai 0. Kira-kira perlu names 5 nggak? Perlu names 5 nggak kira-kira? Yo. Halo. Halo, kira-kira butuh sampai 5 nggak? Ini yang 5 ini butuh nggak? Nah, cukup 4 aja. Cukup 4 aja ya? Ini kita cetak. Misalnya di sini names ke berapa? 3 deh. Dia akan nampilin nilai atau dia bakal ngeluarin output Ricky. Gitu. Karena kita mengambil atau nge-get atau ya simple ngambil nilai names pada posisi ketiga yang mana itu adalah Ricky. Gitu. Jadi kebayang ya untuk array of null itu atau array nullable, array yang bisa memiliki data kosong. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian. Nah, mungkin teman-teman ada yang boleh tanyain, boleh banget ya, tanyain aja. Sok mangga. Mungkin ada yang kurang paham tentang penjelasan saya atau gimana, atau di luar itu boleh juga. Sok silakan. Sebenarnya tadi tuh names 5 ini sebenarnya nggak perlu. Kalian tahu kenapa nggak perlu? Karena udah melebihi kapasitasnya. Gitu. Karena kalau kita hitung di sini jadi 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nggak perlu. Itu melebihi kapasitas. Gitu. Boleh minta PPT ya? Boleh. Di share di mana nih? Saya bingung. Bentar, begini aja deh. Sok mangga ada yang boleh tanyain nggak? Mau nanya dong kak, Apa? So, kakak kerja jadi Android developer ya? aduh buka. Iya, oke. Kenapa? Jadi tim front end atau tim back end kak? Kalau di Android masuknya ke front end, karena Android itu backendnya ya selain ke backend pada umumnya sih pakai REST API. Tapi kalau saya lebih ke front endnya di Android. Oh, Gitu. kakak, makasih kak. Yuk. Yuk, ada lagi yang mau ditanyain? Benar. Jadi bikin tutorial ini kak, ini kelasnya selanjutnya bikin aplikasi desktop kak, pakai Kotlin. Aplikasi desktop, wah ini challenging nih. Oh ya, tadi belum sempat mampir ke webnya Kotlin ya. Jadi si Kotlin ini gunanya buat apa aja sih? Bentar. Sebenarnya jadi jelasin di sini sih, tapi di sini nih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau main-main ke webnya boleh banget. Nah, jadi si Kotlin itu banyak banget kegunaannya. Ada Kotlin for server side atau server atau backend ya, simpel kalau bahasa kita tuh. Buat backend. Terus Kotlin buat Android juga ya jelas ya tadi Google ngumumin ngasih tahu Kotlin itu bahasa resminya. Kemudian Kotlin for JavaScript ini agak surprise banget sih. Buat Saya sendiri JavaScript?
Iya, Kotlin buat jadi bisa di-combine sama JavaScript. At least React sih kayaknya. Kotlin native, ada juga Kotlin for data science. Jadi biasa pakai Python, ini Kotlin juga bisa. Ada juga Kotlin for competitive programming. Biasanya kan competitive programming itu kan pakai C++ atau enggak Java ya, atau enggak Python. Nah, si Kotlin itu bisa juga. Dan yang lebih heboh lagi ada namanya K apa namanya KM apa gitu, lupa. Intinya Multi-platform. Kotlin Multi-Platform Mobile, KMM namanya. Jadi ini mirip-mirip eh, apa namanya Flutter Flutter. kalau misalnya teman-teman ya. Flutter, React Oh iya, Native, native. ya. Nah ini si Kotlin juga bisa gitu. Jadi dia cukup-cukup powerful. Tapi kalau saya sendiri lebih sering pakai Kotlin for Android. Kalau untuk server side, teman-teman bisa pakai namanya framework Spring, Java Spring atau Ktor namanya, KTOR. Ini nih. Ini created from Kotlin sih. Jadi dia dibuat dari Kotlin, pure Kotlin. Namanya Ktor. Ini buat backend, buat REST API bisa juga. Tapi saya belum pernah pakai sih, jarang karena lebih lebih sering ke Androidnya. Gitu. Yuk, ada lagi yang mau tanyain? Sok, boleh minta pepet. Oh iya, lupa bentar. Bisa share ya. Suka dukanya jadi front end developer gimana Kak? Front end developer. Sebenarnya suka dukanya itu ya ini relatif banget sih, subjektif banget sih karena tiap orang pasti beda-beda ya. Yang jelas sukanya ya karena emang udah hobi, kita have fun aja buat ngejalaninnya, seru aja gitu. Uh, apa namanya buatnya. Terus dukanya paling ya jadi lebih apa namanya lebih sering begadang, terus kurang tidur mungkin. Ya gitu sih, itu lebih ke manajemen waktu sih gitu. Yang jelas sebagai seorang engineer atau developer ya kita emang mesti belajar terus-terusan gitu. Nggak boleh gampang puas, mesti belajar karena kalau kita berhenti belajar kita bakal ketinggalan karena uh, sintaks itu atau teknologi itu bakal berkembang. Kalau kita nggak belajar bakal banyak kode-kode yang deprecated atau kode-kode yang nggak apa namanya nggak diurusin lagi. Jadi nanti bakal nimbulin masalah di kedepannya. Makanya kita wajib belajar selamanya sih. Gitu paling. Yuk ada lagi untuk PPT tadi udah dikirim ya. Semoga kalau yang mau download boleh. Gitu. Yuk, ada lagi selain Kotlin mungkin atau tentang Android selama saya bisa jawab ya saya jawab deh. Nanti mungkin kita sampai jam berapa ya? 21.30 atau 21.45 mungkin kalau misalnya ada yang nanya. Untuk Android pakai Python gimana? Untuk Android pakai Python sih setahu saya sih dia bisa pakai Kiwi ya. Namanya itu Kiwi. Cuma untuk dari sisi performance ya kalau saya pribadi pendapat pribadi ya lebih ke Kotlin sih karena dia emang native performance gitu. Dan juga udah direkomendasiin oleh Google yang mana pasti apa namanya punya support penuh dari Google. Selain itu juga mungkin ada Flutter. Flutter juga buatan dari Google. Nah, itu bisa juga. Cuma memang dari sisi performance ya memang lebih bagus native. Cuma lebih ke apa namanya? Mempertimbangkan kebutuhan bisnis sih. Kalau memang butuh cepat di dua platform yang berbeda kayak iOS atau Android native ya lebih prefer ke cross platform is like Flutter or React Native gitu. Rekomendasi Flutter dan Kotlin jadi ya. Iya, kalau dari saya pribadi gitu. Kalau butuh cepet antara Android dan iOS ya Flutter.
Kotlin itu bisa di Python atau hanya di Java, karena Kotlin itu berjalan di JVM, yang mana JVM itu adalah buatan Java, Java Virtual Machine. Jadi Kotlin sama Java itu berjalan di machine yang sama, virtual machine yang sama. Jadi Kotlin dan Python itu beda, tapi Kotlin dan Java itu berjalan di satu virtual machine yang sama. Gitu. Kalau Python kan dia mah tipe bentukannya itu interpreter bukan compiler. Flutter itu ada start float paketnya. Nah, itu bisa kombinasikan dengan bahasa pemrograman lain. Nah, itu tuh. Kalau saya sih personally kurang ini di Flutter, kurang concern di Flutter. Bisa diulangi di bagian mananya? Bagian array dan variabel, Kak, karena masih mungkin nanti bisa lihat ininya ya, video recordnya nanti. Ini juga saya record. Mungkin nanti bisa dilihat-lihat lagi. Oh, nanti Mas itu gabung di grup mana ya? Saya nggak tahu nih. Saya cuma punya beberapa grup aja. Yuk, ada lagi yang mau tanyain? Kalau nggak ada mungkin nanti apa namanya di 2130 ya atau 2145 mungkin. Ya boleh banget selagi masih ada kesempatan buat nanya. Nanti insya Allah kita coba adain lagi di next week atau di malam minggu besok, minggu depannya. Dengan materi yang beda. Tapi masih di Kotlin sih. Masih di Kotlin. Nggak ada ya? Mungkin kalau nggak ada, kita coba akhiri aja kali ya untuk Kotlin. Untuk Kotlin, itu bisa membuat aplikasi apa aja. Banyak, tapi lebih umumnya sih untuk Kotlin itu buat Android. Buat Android, terus juga ada juga tadi Kotlin for multi-platform ya. Buat iOS juga bisa, aplikasi backend gitu. Tapi orang lebih sering pakai Kotlin itu buat aplikasi Android gitu. Dan itu emang bener-bener enak deh si Kotlin itu. Izin live Kak. Oke ya sok, silakan sama-sama. Oke, paling kalau nggak ada, kira-kira akan sampai ke sana tidak Kak? Insya Allah kalau misalnya teman-teman konsisten, insya Allah nanti coba kita bahas ke Androidnya juga. Nanti kalau udah mungkin kalau udah sampai ke object oriented, nanti kita sambil belajar ke Androidnya juga. Gitu. Nanti kalau udah object oriented sambil apa namanya sambil memperdalam object orientednya. Gitu. Nanti coba kita implementasi ke Androidnya deh. Kasih Kak, iya sama-sama. Oke. Ya paling kalau nggak ada lagi kita akhiri aja, kita cukupin aja kali ya. See you next time. Terima kasih banget buat malam ini. Oke, terima kasih buat malam ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu kalian buat belajar. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Izin live duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sama-sama.